Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurama. Saya dari kelas 4G. Nah, di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita, yaitu yang bertema Kura-kura Sang Juara. Oke. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang Kura-kura Sang Juara. Pada suatu hari di sebuah hutan yang kecil, ada seekor kelinci yang sangat sombong. Jadi kelinci ini memiliki sifat yang sombong. Dia itu suka sekali mengejek teman-temannya yang ada di dalam hutan itu. Kelinci ini merasa bahwa dirinya yang paling hebat di antara binatang-binatang lainnya. Nah, pada suatu hari, kelinci berjalan dengan angkuhnya mencari lawan yang lemah untuk diejek. Kebetulan di perjalanan, kelinci itu bertemu dengan seekor kura-kura. Nah, kira-kira kelinci akan mengatakan apa ya pada si kura-kura itu? Nah, ternyata si kelinci bilang kayak gini, "Hai kura-kura si lambat, kamu jangan jalan saja. Ayo berlari biar cepat sampai kayak aku nih. Aku tuh lari aku sangat cepat." Kayak gitu, kelinci sambil mencibir kura-kura. Kemudian si kura-kura pun menjawab perkataan si kelinci itu. Kura-kura bilang seperti ini, "Biarlah kelinci, memang jalanku lambat. Yang penting aku sampai dengan selamat. Daripada cepat-cepat nanti aku jatuh dan terluka, lebih baik aku jalan saja," kata si kura-kura. Nah, kemudian setelah mereka berdua berbincang, kelinci pun memiliki ide. Dia ingin mengajak si kura-kura untuk lomba lari. Wah, kira-kira kura-kura mau tidak ya diajak lomba lari sama kelinci? Oke, kita lanjut. Kelinci berbicara kepada kura-kura seperti ini. "Hai kura-kura, bagaimana kalau kita lomba lari? Kalau kamu menang, aku akan beri kamu hadiah. Apapun yang kamu mau akan aku kasih," kata si kelinci kayak gitu. Kemudian kura-kura pun termenung. Dan dia berkata, "Lomba lari? Mana bisa aku mengalahkan kelinci? Kelinci kan larinya sangat cepat, sedangkan aku jalan saja sangat lambat dan aku tidak bisa lari karena aku membawa rumahku yang ada di punggung aku," kata si kura-kura kayak gitu. Dan si kura-kura berbicara kepada kelinci, "Wah kelinci, mana mungkin aku bisa mengalahkanmu? Aku berjalan saja selangkah demi selangkah sambil membawa rumahku yang berat ini," kata si kura-kura. "Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Sepertinya aku tidak bisa mengikuti perlombaan itu kelinci. Aku pasti kalah sama kamu," kata si kura-kura gitu. Kemudian setelah kura-kura menolak ajakan si kelinci itu, kelinci pun menjadi marah. Katanya gini, "Tidak bisa, kamu tidak boleh menolak tantanganku ini. Aku akan menghubungi Pak Singa untuk menjadi wasit." Wah, ternyata kelinci marah kalau si kura-kura itu harus mengikuti perlombaan yang diadakan kelinci itu. Dan kelinci itu pun berencana memanggil Pak Singa sebagai wasit dalam perlombaan itu. Kemudian kura-kura hanya bisa diam. Kura-kura itu diam. Dia termenung. Dalam hatinya berkata, "Gimana ya? Mana mungkin aku bisa mengalahkan kelinci?" Kata kura-kura seperti itu. Nah, keesokan harinya, kura-kura pun memutuskan untuk mengikuti perlombaan yang diadakan oleh kelinci itu. Nah, kemudian si kelinci ini sudah tiba di hutan untuk mengikuti perlombaan itu. Dan Pak Singa pun sudah siap untuk menjadi wasit di perlombaan itu. Kemudian mereka berdua bersiap untuk mengikuti lomba. Mereka berdiri di atas garis yang telah disediakan oleh Pak Singa. Pak Singa berkata, "Kalian mulai dari garis di bawah pohon itu ya. Aku sudah menggaris di bawah pohon itu untuk awal kalian berlari. Nah, siapa yang sampai duluan di pohon itu, itulah pemenangnya," kata Pak Singa. Kemudian kura-kura dan kelinci pun berdiri di atas garis yang telah disediakan Pak Singa itu. Pak Singa memberikan aba-aba kepada kelinci dan kura-kura. Pak Singa menghitung dari 1 sampai 3.
Pak Singa mengatakan, "Oke, kita mulai ya, kelinci kura-kura. Kalian berdua sudah siap kan untuk lomba?" Mereka pun menjawab dengan sangat kompak, bilang kalau mereka sudah siap untuk mengikuti lomba lari ini. Pak Singa berhitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3, mulai. Pak Singa memberi aba-aba, kelinci segera meloncat mendahului kura-kura. Wah, kelinci ternyata sudah langsung lari, sedangkan kura-kura masih jalan lambat. Kura-kura jalan selangkah demi selangkah, tapi kelinci sudah lari jauh. Kemudian kelinci pun berteriak kepada kura-kura, "Ayo kura-kura lari, masa kamu jalan sih?" teriak kelinci dari kejauhan. Kemudian kelinci langsung lari sangat kencang sekali. Setelah berlari dengan jarak yang cukup jauh dari kura-kura, kemudian kelinci pun menoleh ke belakang untuk melihat kura-kura apakah kura-kura itu sudah ada di belakang kelinci atau tidak. Dan ternyata setelah kelinci itu menoleh ke belakang, kura-kura tidak ada di belakang kelinci, dan ternyata kura-kura masih sangat jauh untuk mengejar si kelinci itu. Nah, karena si kura-kura itu masih sangat jauh dari kelinci, kemudian kelinci memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di bawah pohon. Kelinci duduk sambil bernyanyi, angin berhembus sangat kencang dan sangat sejuk, dan itu pun membuat kelinci menjadi ngantuk. Wah, ternyata kelincinya ngantuk setelah duduk di bawah pohon itu. Dan tak lama kemudian kelinci itu ternyata tertidur, teman-teman. Wah, kelinci tertidur. Kira-kira kura-kura bisa mengalahkan kelinci tidak ya? Nah, setelah si kelinci tertidur, kemudian si kura-kura pun sampai dekat di mana si kelinci itu sedang tertidur. Pelan tapi pasti kura-kura melangkah sekuat tenaga. Nah, beberapa langkah lagi ternyata dia akan mencapai finish, teman-teman. Setelah kura-kura melewati kelinci yang sedang tertidur di bawah pohon, kemudian kelinci pun terbangun. Dan betapa terkejutnya ketika melihat kura-kura sudah hampir sampai finish, teman-teman. Wah, ternyata kira-kira siapa ya pemenangnya ya, kura-kura atau kelinci ya? Nah, sekuat tenaga si kelinci itu mengejar kura-kura. Namun, ternyata sudah terlambat. Kaki kura-kura telah menyentuh garis finish. Kemudian kelinci terdiam tidak percaya bahwa dia bisa tertidur, dan kelinci pun tidak percaya bahwa pemenangnya adalah si kura-kura. Si kura-kura pun berkata seperti ini. "Nah, sekarang siapa pemenangnya, kelinci?" tanya kura-kura. "Iya, kura-kura, kamu pemenangnya," katanya gitu. Kemudian si kura-kura berkata kepada si kelinci, "Sekarang aku hanya minta satu dari kamu. Kamu tidak boleh sombong lagi," kata si kura-kura gitu. "Kamu tidak boleh menyombongkan diri lagi," kata si kura-kura. Nah, dari cerita tadi kita dapat ambil pesan bahwa kita tidak boleh sombong serta harus memiliki sifat gigih dan pantang menyerah untuk mencapai tujuan atau mencapai mimpi. Nah, maka dari itu kita tidak boleh menganggap orang lain itu lebih lemah dari kita, karena belum tentu kita itu lebih baik dari orang tersebut. Dan kesombongan itu akan membawa kita dari kekalahan atau hal. Kita tetap terus harus berusaha walaupun selalu direndahkan oleh orang lain, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, cukup sekian cerita dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.